perkara terkait dengan hasil-hasil penyidikan yang sudah kita dapatkan. Ya. Sekarang sudah ditemukan. Iya, sudah kita temukan. Ya. Berarti mengarah ke penetapan tersangka. Iya, makanya saya sudah sampaikan seperti tadi. Penegakan hukum yang tidak benar dalam penegakan hukum, yang mana memilih atau tumpang tindih dalam penegakan hukum, maka itu akan menjadi potensi keributan di masyarakat. Dalam hal ini kami mohon, kami mewakili masyarakat, kami mohon ketika ada laporan dan itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada untuk segera ditindaklanjuti, jangan sampai ada tumpang tindih seperti apa yang kita lihat pada saat ini. Karena itu ada aturan yang berlaku, jangan sampai karena ada intimidasi, karena ada hal-hal yang lain ditindaklanjuti, yang lain dibiarkan saja seperti itu. Dalam konteks ini sekali lagi mohon maaf, kami mewakili masyarakat dari Ormas Sasaka Nusantara menyampaikan, saya sangat berduka hati pada hari ini karena ada dua kasus, yang satu tidak ditindaklanjuti, yang satu sedang menjalani proses. Ya, mohon maaf lagi sekali. Bapak polisi adalah pengayom kami, Bapak polisi adalah kiblat hukum kami. Tapi kalau Bapak polisi menegakkan hukum secara tumpang tindih, apa jadinya kami? Kepada siapa lagi kami harus percaya? Kepada siapa lagi? Ayo, tolong dijawab. Kepada siapa lagi? Kalau bukan kepolisian sebagai salah satu lembaga yudikatif, itu adalah menjadi kiblat hukum kita di Indonesia dalam konteks ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan kita pagi hari ini adalah hearing seriusan Kepolisian Republik Indonesia Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang dimana mengedepankan presisi dalam setiap penanganan kasus. Bahwa kami Sasaka Nusantara pada hari ini akan mengawal sampai tuntas, jangan sampai ada kemasukan angin. Kami menuntut profesionalisme dari Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, untuk segera menetapkan tersangka bagi oknum-oknum dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses ijazah palsu ini. Karena ini dapat merugikan masyarakat Lombok Tengah 5 tahun ke depan. Masyarakat banyak yang dirugikan Bapak-bapak itu. Adalah bentuk kepedulian kami dari salah satu lembaga yang fokus terhadap tegaknya masalah hukum, kebenaran dan keadilan. Kami hadir di sini tidak ada kepentingan selain adalah untuk kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, di mana tidak boleh ada pelaku tindak pidana pemalsuan atau tindak pidana yang tidak dihukum atau tidak lepas dari proses hukum. Negara kita adalah negara hukum, jadi kami tegas di sini, kami atas nama masyarakat menuntut Bapak Kapolres Lombok Tengah untuk memproses seadil-adilnya sesuai dengan proses yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, di mana perlu kami sampaikan bahwa ada isu ada indikasi laporan atau kasus ijazah palsu ini akan ditutup ya atas dasar pelapor atau salah satu oknum lembaga atau organisasi yang sudah secara ini mencabut laporan. Tapi yakinlah bahwa ini adalah delik umum ya, di mana semua kita berkepentingan, semua kita dirugikan, masyarakat maupun negara ini bisa dirugikan oleh pelaku pemalsuan ijazah palsu yang dilakukan oleh salah satu oknum calon anggota DPR dari Partai P3, yaitu Sahabudin. Jadi di sini kami tegas ya, sekalian ini adalah ultimatum untuk kita semua ya. Kita tidak perlu aksi, kita akan serahkan semua proses ini ke pihak APH atau aparat penegak hukum. Jadi di sini kita tidak akan panjang lebar ya. Ini adalah sebagai permulaan dan kami yakin atau kami jamin
kalau ini tidak diproses, tidak ditindaklanjuti dan tidak segera disangkakan, maka masyarakat, seluruh elemen masyarakat akan bergerak ya. Kita di sini kita bukan ultimatum, tapi ini adalah untuk kepentingan semua, di mana hukum itu harus ditegakkan. Kita tidak boleh pandang bulu. Di sini ada seseorang yang wakil kita dikriminalisasi oleh seseorang, ya. Dan kami jamin dan kami yakin itu tidak akan pernah bisa terbukti, dan insya Allah dewan kita akan bebas ya. Dan kita akan lapor balik terkait dengan oknum yang sudah melaporkan. Nah, kalau ini sudah sesuai dengan fakta yang sudah kita pegang, ini sudah termasuk ada pelaku pidana, ini yang harus diproses ya. Di situ sudah jelas Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional ya, nomor 20 tahun 2023 sudah jelas. Di sini juga sudah ada, di KUHP sudah ada aturan 263 itu sudah mengatur ya. Jadi siapapun yang melakukan tindak pidana atau memasukkan ijazah atau surat-surat, maka kena ancaman itu minimal 5 tahun. Denda sudah jelas. Jadi itu saja dulu ya. Poinnya di sini, kami datang ke sini menuntut ketegasan dari Polres Lombok Tengah bahwa ada salah satu oknum pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah yang tidak ditindak. Makanya itu nanti terlalu di mata hukum. Tidak boleh kita terlepas dari rule yang sudah ada, yaitu undang-undang di negara kita. Jadi hal-hal yang terkait dengan melawan hukum ya semua harus kita bertanggung jawab secara hukum. Nah, contohnya seperti ini. Kalau salah satu oknum melakukan tindak pidana, yaitu harus diproses. Makanya di daerah kita khususnya masalah kebenaran dan keadilan. Nah, ini untuk menjunjung tinggi masalah kebenaran dan keadilan, terlepas dari kasus ini ada rentetan dengan kasus-kasus yang lain, ini harus menjadi atensi kita semua, dan kami jamin, kami percayakan semua sepenuhnya proses ini ke pihak kepolisian, dan kita sama-sama kawal, monitor, supaya proses kasus ini terbukti sesuai dengan yang fakta yang kita sudah bawa, itu sudah jelas. Nah, tinggal gelarnya seperti apa, dan kami itu akan menunggu. Dalam arti, mungkin kalau ini kita adalah salah satu terakhir kita aksi kalau memang jelas penetapan ini. Jadi di mana kita mengadu kalau memang tidak ada kepastian hukum dan yang lain. Ini adalah kasusnya beda, walaupun sekarang kalau kita mukul orang, kita berdamai dengan orang itu, ya itu kan antara pribadi. Nah, kalau ini bukan, ini yang dirugikan adalah seluruh masyarakat Lombok Tengah kalau dia jadi anggota dewan. Kan begitu. Nah, belum lagi yang lain-lain ini, itu yang perlu kita sama-sama pastikan bahwa tidak ada ya seorang pun yang menjadi atau lepas dari proses hukum kalau memang sudah melakukan pelanggaran hukum. Contohnya saya juga, contohnya. Ya kalau kita harus kooperatif, nanti pengadilan yang membuktikan. Kalau ini jelas ditersangkakan sudah bukti dan faktanya sudah ada. Alat buktinya sudah lebih dari 2 atau 3. Di sini sudah kita ini, belum baliho, belum diciti, ya. Terus kita sudah cross check ini bahwa tidak ada sarjana hukum atau sarjana ekonomi di sana. Dan kita secara ini juga tahu. Cuma sekarang ini berani tidak dari pihak kepolisian untuk menindak sesuai dengan hukum yang ada. Itu saja kita minta keterangan, ini proses ini dilanjut atau tidak. Kalau tidak, kami akan melaporkan dan kami akan kawal. Kalau memang laporan ini tidak terima oleh Kapolres, kita sampai Mabes, sampai manapun kita juga Ombudsman kita akan coba ini. Pokoknya semua elemen penegakan hukum, 4 penegakan hukum kita akan coba ini. Tapi untuk sementara kita serahkan semua proses ke kepolisian, karena kepolisian juga sudah berjuang, sudah melakukan, ya udah sampai tahap 2 ini sudah kita apresiasi. Cuma ada isu-isu dan kejadian yang seolah-olah kita juga tidak tahu di luar dari kemampuan kita. Memang ada, mungkin ada perdamaian atau apa, tapi ini yang kita mau pastikan supaya teman-teman media bahwa kasus ini adalah delik biasa atau umum. Jadi dia mau. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan
Sasaka Nusantara yang sudah hadir di sini menanyakan terkait dengan perkembangan kasus daripada pemalsuan ijazah ya. Jadi rekan-rekan perlu saya jelaskan bahwa terkait dengan laporan ijazah, dugaan ijazah palsu itu sudah masuk laporan polisinya tanggal 7 Desember ya 2024, tanggal 7 Desember ya. Jadi sekarang sudah dalam tahapan penyidikan. Dalam tahapan penyidikan ini kita tahapan yaitu mengumpulkan bukti-bukti ya, mengumpulkan bukti-bukti sehingga sampai saat ini masih kita proses penyidikan ini ya. Ya. Jadi memang sekalipun kasusnya sama-sama pemalsuan, tapi tingkat kesulitan dari perkara itu masing-masing beda, kan begitu. Kita pahami, Sehingga mungkin agak sedikit lama dalam proses mengumpulkan bukti-bukti itu, karena kita juga harus sesuai dengan pasal 183 KUHP, harus minimal 2 alat bukti kita kumpulkan untuk menetapkan orang sebagai tersangka, kan begitu. Nah, jadi jangan khawatir terhadap rekan-rekan. Terima kasih atas dorongan untuk kita melakukan tindakan. Kita memang harus profesional dalam penanganan kasus ini, seperti itu. Iya. Hampir 1 bulan. Artinya masih dalam tahap penyidikan. Kenapa lamban sekali ini? Kira-kira tuntasnya atau sampai tersangkanya itu kira-kira berapa bulan atau berapa tahun gitu? Mohon penjelasan sesuai dengan aturan yang ada, KUHP yang ada. Bukti Ya. seperti penyampaian. Jadi sekarang karena memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tingkat sekalipun itu sama-sama Ya. kasusnya itu pemalsuan, tapi memang ada beda tingkat kesulitannya itu. Karena ini kan kita harus mencari fakta-faktanya seperti yang belum sampaikan itu, semua kita sudah lalui itu. Yang seperti yang dibawa itu dari itu. Kita malah dari tahun 2019 kita mencari fakta-fakta di mana surat-surat itu sudah dipakai seperti itu. Itu kita sudah lalui, makanya itu dalam tahap pengumpulan bukti-bukti itu kita sudah lalui. Ya mungkin ya dalam waktu singkat kita akan meningkatkan statusnya itu. Siap, jadi ini sebelum ini kita kan minta klarifikasi, mungkin bukan 1 orang, mungkin ribuan yang akan melapor, berapa lembaga kan. Tapi cukuplah. Mungkin masyarakat percaya sama kita, itu kita kawal, coba kita ikuti proses, mudah-mudahan ini bisa sesuai dengan koridor dan penetapannya juga segera. Terima kasih. Oke, artinya begini Pak, mohon maaf ya, artinya perlu digarisbawahi karena tadi sudah disampaikan dari pihak pelapor kaitan dengan ijazah palsu itu atau sarjana S1 palsu itu. Dari salah satu lembaga sudah mencabut laporannya. Artinya di sini perlu digarisbawahi apakah kami akan perlu melapor lagi atau laporan yang sudah dicabut itu akan ditindaklanjuti. Karena isu-isu yang kami dengar di masyarakat ya bahwa itu akan ada SP3 segala macam kan kami resah jadinya karena secara kerugian semua masyarakat itu akan dirugikan oleh dengan adanya peredaran ijazah-ijazah palsu ini. Jadi harapan kami mohon petunjuk seperti tadi, apakah kami perlu memperbaharui laporan atau kita pakai laporan yang sudah ada itu? Oke, sudah? Oke. Jadi seperti saya sampaikan bahwa sampai saat ini kasus itu masih dalam proses penyidikan. Berarti Kenapa? ada cabut laporan ya? Kenapa harus dibuatkan laporan kan begitu? Karena memang itu masih dalam proses penyidikan. Tidak pernah dihentikan kasus itu, begitu. Jadi kita Satreskrim Polres Lombok Tengah akan menindaklanjuti sesuai dengan aturan
kita harus profesional dalam menindaklanjuti, dalam menangani suatu permasalahan atau kasus. Ya. Jadi yang perlu saudara-saudara ketahui bahwa proses penyidikan kasus ini masih berlanjut sampai saat ini. Oke? Tapi kalian sudah kalah seperti itu. Tinggal kita pantau saja. Ya, oke. Dari kuasa hukum kita coba. Apa kendala dari skrim atau belum penyaluran? Jadi selama ini kita memang ada kendala-kendala, tapi bukan kendala yang terlalu berarti begitu. Makanya itu harus dalam kenapa prosesnya agak lama, karena memang kita untuk mencari dua alat bukti itu kan, karena memang cerita yang kasus pemalsuan yang duluan itu beda cerita sama yang sekarang, alur kasusnya, sehingga kita perlu pergi ke mencari keterangan di Capil, terus pergi ke rumah sakit jiwa, kemana alur pernah digunakan ijazah itu yang perlu kita ambil keterangan untuk mendukung dua alat bukti itu. Sekarang sudah ditemukan. Iya, sudah kita dua. Iya. Berarti mengarah ke penetapan tersangka. Iya, makanya saya sudah sampaikan seperti tadi. Oke. Jadi ya ini yang kita setelah ini prosesnya lanjut, otomatis memang sesuai dengan fakta-fakta dan hasil investigasi kita memang sudah masuk tindak pidananya, dan kita minta kalau sudah tersangka itu tidak ada alasan lagi pihak Polres Lombok Tengah untuk membiarkan ini langsung ditahan saja supaya masyarakat juga merasa ada keadilan ya. Terlepas dari kasus-kasus yang lain, intinya begitu tersangka kalau perlu langsung, karena ada kemarin juga pas dipanggil tidak hadir, terus di panggilan kedua hadir, nah itu juga dia kayaknya tidak kooperatif, atau mungkin dia lagi bisa jadi dia akan melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan alat bukti atau yang lain, melarikan diri bisa. Jadi ini adalah atensi kita semua, kita dari Sasakan Nusantara. Kalau proses ini sudah tegas tadi dilanjutkan, maka kita minta supaya begitu tersangka ini harus ditahan, tidak boleh mungkin dia ini penangguhan apa segala macam, biar nanti proses yang akan membuktikan kalau memang biar dia tidak ada celah untuk melakukan manuver terkait dengan menghilangkan alat bukti atau kabur atau hal-hal lain yang merugikan masyarakat. Itu saja, karena kita minta kalau sudah jelas nanti kita minta kapan gelar ini, supaya kita juga akan menunggu gelarnya kapan, dan kalau memang ini langsung kapan gelarnya. Jadi biar ada oleh-oleh kita ke masyarakat, atau biar teman-teman media juga tahu kapan ini gelarnya dan kapan kita dapat informasi terkait dengan hasil gelar itu. Karena sedang menindaklanjuti terkait dengan proses penyidikan daripada kasus ini, ya. Dan kami harus profesional dan harus sesuai dengan aturan SOP, dan ya dalam waktu dekat kita akan melakukan gelar perkara terkait dengan hasil-hasil penyidikan yang sudah kita dapatkan, yaitu, dan sampai saat ini masih kita tidak lanjuti. Jangan seperti informasi di luar ada seperti yang tadi itu ya. Sampai saat ini masih dalam proses penyidikan itu ya. Saya kira itu. Ya, terima kasih rekan-rekan atas kunjungannya ke Polres Lombok Tengah. Sekian.